Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, jadi pagi hari ini aku akan bahas barrel atau laras ya. Jadi banyak teman-teman, gak sedikit teman-teman di Indonesia yang mengeluhkan sekali senapannya dengan akurasi yang kurang baik atau ngacak. Jadi komponen yang satu ini sebetulnya terkadang sedikit dikesampingkan. Jadi di Indonesia pengrajin airgun atau senapan itu sangat banyak sekali. Jadi seringkali lalai akan pemasangan barrel atau laras. Jadi seberapa penting laras untuk senapan kita di Indonesia. Nah, jadi saya selalu menekankan bahwa kepada teman-teman yang order senapan dimanapun itu, karena pengrajin senapan di Indonesia sangat banyak sekali. Teman-teman yang harus diperhatikan adalah spek dari senapannya itu, yang kemarin di video sebelumnya aku bahas juga. Kemudian yang paling penting, komponen laras itu harus betul-betul dicek secara detail, mulai dari bahan, kemudian yang kedua sistem alurnya seperti apa, kemudian panjang larasnya seperti apa. Jadi ada dua jenis bahan yang biasanya digunakan oleh senapan Indonesia. Yang pertama ada bahan baja, kemudian ada bahan baja seamless ya. Baja seamless itu hampir sama. Kemudian yang kedua ada bahan dari kuningan. Nah, kedua bahan ini mungkin ada yang berkomentar mana sih yang paling bagus antara dua bahan ini. Jadi dari dua bahan ini sebetulnya ada keistimewaan masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman gak usah ragu untuk memilih antara bahan baja dengan kuningan ya. Jadi dua-duanya mempunyai karakteristik yang sangat istimewa. Yang paling penting adalah apakah bisa cocok digunakan untuk senapan teman-teman atau tidak, seperti itu ya. Jadi banyak juga konsumen ke Wild Hunter ingin digantikan barrel dengan WH1 misalkan, atau dengan kalau misalkan ukliknya diganti dengan yang Masin premium barrel. Jadi itu salah satu produk yang dibuat khusus untuk senapan-senapan Indonesia yang mempunyai kualitas akurasi yang kurang baik, seperti itu ya. Jadi yang paling utama harus ditanyakan adalah bahan laras, kedua sistem alur yang digunakan, kemudian bahannya seperti itu. Kemudian kita cek juga alur yang terdapat pada laras-laras Indonesia itu kan ada beberapa varian ya. Ada yang alur 12, kemudian ada alur 8, kemudian ada alur 6. Bahkan sekarang ada eksperimen-eksperimen dari teman-teman pengrajin laras, ada yang membuat alurnya tuh 16 sampai 20. Sebetulnya nggak jadi masalah, itu nggak jadi satu masalah yang besar. Cuman yang harus diperhatikan adalah segi kualitasnya seperti apa. Kalau Wild Hunter sih selama ini belum pernah ada eksperimen membuat lebih dari 12 alur ya. Kita bikin hanya 8, 6 juga bikin, sampai 12 mungkin ya. Kalau di atas itu aku belum bikin. Kemudian sistem alur ada dua, ada full alur, kemudian ada smooth twist system. Kemudian banyak menjadi kontroversi juga di kalangan para bediler. Ada yang suka smooth twist, ada yang suka full alur. Dua-duanya mempunyai karakter yang berbeda. Jadi ketika kita ingin main di big game atau target-target besar, biasanya kita gunakan full alur. Tapi kalau untuk speed yang lebih meningkat, jadi untuk smooth twist itu paling cocok digunakan. Kalau misalkan kita mempunyai senapan dengan power yang kurang besar, ruang ledaknya yang enggak terlalu besar, teman-teman bisa up speed atau fps atau feet per second dari si senapan itu menggunakan smooth twist system. Dan selama aku ngonten 1 tahun ke belakang, aku selalu gunakan smooth twist barrel yang ada di merek WH1. Itu dari pengalaman saya menggunakan WH1, akurasi nggak susah dicari. Dan di Indonesia mungkin Wild Hunter adalah satu-satunya pengrajin senapan yang
mempublish secara besar-besaran untuk smoothie system, kemudian barrel yang paling pendek. Jadi kita gunakan barrel 27 cm di Bizarre Clan. Kemudian untuk akurasi, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Bizarre Clan bisa berkomentar, akurasinya luar biasa bagus sekali. Karena dengan laras 27 cm itu akurasi kadang orang tidak ingin menggunakan ya, karena memang akurasinya biasanya untuk 27 meter kan kurang baik. Tapi Wild Hunter membuktikan di Bizarre Clan bahwa 27 cm bisa menjadi senapan yang istimewa dan bisa digunakan untuk hunting gitu ya. Oke. Jadi begitu aja tentang barrel, satu komponen yang sangat penting. Saya kira mungkin ini jantungnya senapan ya, jantungnya senapan. Percuma kita mempunyai spek chamber dengan ruang ledak yang besar, komponen dalamnya mungkin bahan stainless, kemudian rasio perbandingan antara per hammer dengan valve-nya itu sudah bagus, tapi dipasangkan barrel yang kurang bagus, saya kira akurasinya tidak akan optimal. Makanya betul-betul harus diperhatikan ketika teman-teman ingin konten kreator ngasih dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli sebuah senapan, pastikan akurasinya bagus. Jadi biar ketika teman-teman punya senapan datang dari pengrajin ke rumah, ketika dicek misalkan dari deskripsinya bisa 60 meter atau 50 meter, tapi ketika dicek standarnya gak sampai, itu teman-teman harus perhatikan juga. Dan ini tips buat teman-teman juga ya, ketika memilih senapan biar gak salah pilih untuk barrel yang digunakan seperti itu. Oke, sedikit mengingatkan saja, mungkin banyak teman-teman yang lebih ahli, banyak teman-teman pesuhu yang lebih profesional untuk menjelaskan ini, karena aku juga masih belajar. Ini aku sifatnya sharing, jadi apa yang aku dengar dari teman-teman kemudian aku rasakan, aku coba di hutan, jadi aku bagi untuk teman-teman seperti itu ya. Kalau misalkan ada teori yang lebih merinci dan sederhana lagi, mungkin teman-teman bisa lampirkan di kolom komentar. Itu sangat membantu sekali para newbie, kemudian untuk para hunter baru yang ingin mencoba hobi-hobi baru di senapan angin. Salam selaras, ikuti seluruh kegiatan dari Wild Hunter. Boom.